Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tokoh sudah tunjuk-tunjuk itu dah. Tindakan positif apa yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari media sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada adik-adik semua, Bapak Ibu Guru, bahwa kami di Kejaksaan sedang mengadakan kegiatan dalam bentuk gazebo milenial. Jadi kegiatannya ini bersifat serius tapi santai. Jadi kita berdiskusi terkait apa yang adik-adik ingin ketahui terkait permasalahan hukum yang umum yang terjadi di masyarakat. Yang kedua juga kami minta nanti masukan dari adik-adik semua, ide-ide kreatif yang bisa nanti kami jadikan masukan untuk kedepannya. Karena rencananya nanti ini kedepannya kita akan terus berlanjut. Tema kami hari ini yaitu bijak dalam bersosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru ya yang mendampingi adik-adik semua ini. Ya, jadi di sini itu walaupun topiknya ini temanya bijak dalam bersosial media juga tidak menutup kemungkinan untuk membahas peristiwa hukum yang lain ya. Aku main jum semua ini kayak nggak semangat, ngantuk mungkin ya, sudah siang sore gitu ya. Nah, coba di sini coba yang punya handphone coba ditunjukin handphonenya bagaimana. Mungkin ada, oh itu kan pasti tuh, gadget tuh, kan nggak ada yang ngomong, kemarin semuanya ada handphonenya. Tahu saya pengen tahu. Wah ini itu mahal tuh. Ya. Tuh. Kalau ada yang belum punya nanti minta. Ya, minta sama Pak Kasintel ya. Pak Kasintel punya duit ya. Nah, coba semuanya tuh kan pasti punya minimal HP Android kalau nggak iPhone ya. Nah, seperti itu. Nah, saya pengen tahu tuh sebenarnya handphone itu banyak buat main game atau buat komunikasi? Ya, main game ya kan. Nah, Atau main TikTok. main TikTok ya kan. Oke, jadi banyak fungsi untuk gadget itu ya. Salah satunya adalah untuk bersosial media. Ya. Nah, adik-adik tahu tidak sebenarnya itu untuk bersosial media itu ada etikanya. Bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Bahkan di negara kita sudah ada namanya undang-undang untuk membatasi kita bersosial media, ya jadi pembatasan oleh negara. Bahkan itu ada ancaman pidananya, baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Seperti itu. Ya, ancamannya tidak main-main loh, 6 tahun di Undang-Undang ITE itu. Nah, makanya di sini yang adik-adik itu mengerti ya. Siapa sih yang suka bikin-bikin status? Entah itu di Instagram, entah itu di WA. Nah, atau sudah tunjuk-tunjuk itu dah. Oke. Namanya siapa itu? Adik siapa namanya? Apa saya panggil anak apa adik ini ya? Bingung saya. Hah? Panggil
Tapi anak saya terasa tua, Bu. Siapa namanya? Adnan Agusman. Nah, Adnan Agusman. Agusman, itu coba kelas berapa dari SMP berapa coba? Kelas 8 SMP Negeri 1 Pelopo. Nah, oke, sekarang temannya satunya lagi. Nama saya Hiyat Husnadi dari sekolah SMPN Negeri 1 Bilebang. Kelas berapa, Dek? Nah, Hah? 8. Kelas 8 ya, dua. Punya Instagram? Punya. Nah, punya. Temannya tadi siapa namanya? Adnan? Juga punya? Facebook punya? Nah, TikTok? Enggak. Oh, enggak. Kalau ini channel YouTube, YouTubers apa sih? Sekarang anak-anak cita-citanya rata-rata jadi YouTubers, Bu. Ya kan enggak? Jadi jaksa kurang begitu tenar, Bu. Lebih senang jadi YouTubers, Bu. Jadi bisa jadi cepat kaya katanya. Ya, punya channel YouTube juga? Tidak. Oh, tidak. Temennya channel YouTube? Oh, enggak juga ya. Nah, jadi adek tahu apa dalam hal bersosial media, baik itu mengirim pesan ke teman. Siapa nih? Gue kan Instagram, WA punya juga kan? Ya kan? Sekarang menghemat pulsa kan pakai kuota, pakai Instagram atau pakai WA, ya kan? Nah, di situ ada halangan-halangan atau ada batasan-batasan untuk mengirim pesan itu apa saja yang tidak boleh. Coba di sini kira-kira apa aja sih yang tidak boleh? Saya pengen tahu dulu. Mungkin di sini sudah ada yang tahu, mungkin tidak perlu saya bahas baik seperti itu. Coba, ada yang berani di sini? Coba. Siapa? Ayo ada yang berani. Kira-kira apa sih batasan-batasan tidak boleh dalam bersosial media? Atau begini, kan tadi sudah dikasih tahu ada undang-undang ITE itu, undang-undang nomor berapa? Tahu? Ada yang tahu tidak? Hah? Tidak tahu. Oke, jadi coba nih untuk Kak Vina, coba dikasih tahu undang-undang nomor berapa? Jadi undang-undang ITE itu kan informasi dan transaksi elektronik. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tapi sekarang Undang-Undang tahun 2008 tersebut telah diubah atau diperbaharui di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi ada beberapa hal yang ditambahkan di dalam undang-undang yang terbaru ini. Mengerti adik-adik yang baik-baik ini? Berapa followersnya? Berapa? Pengikut 52, mengikuti 142. Lebih banyak mengikuti ya. Nah, ini salah satu yang penting juga. Di era sekarang kan mudah sekali ya buat adik-adik bertukar foto, bertukar video. Mulai sekarang harus lebih bijak lagi, harus lebih pilih-pilih gitu. Siapa sih yang mau di-follow gitu kan? Siapa yang mau adik-adik ikuti gitu. Jangan mengikuti akun-akun yang sekiranya nggak ada manfaatnya. Karena adik-adik tuh harus tahu gitu kan, yang ada di sosial media itu hanya kulit luarnya saja, bukan kulit dalamnya. Jangan sampai dengan adik-adik lihat harta milik orang lain, kekayaan yang orang lain punya, adik-adik jadi insecure. Ada yang tahu nggak insecure apa? Iya, jadi minder, berkecil hati, membandingkan yang orang lain punya dengan yang adik-adik punya.
dari media sosial? Sosial media ya, sosial media itu tempat adik untuk bertukar informasi, bertemu dengan teman-teman, memperoleh pengetahuan, pengalaman. Itu sebenarnya tujuan dari sosial media adalah untuk memudahkan komunikasi antar daerah, antar wilayah, kota. Jadi sosial media gini, jadi adik punya temen nih misalnya di Jawa. Nah, untuk memudahkan komunikasi sama temennya, itu ada yang namanya sosial media. Difasilitasilah dengan itu. Adik bisa tukaran foto, video, bisa melihat aktivitas teman-temannya adik. Nah, itu sebenarnya sosial media ya. Kenapa deh? Mau naik apa? Tindakan positif apa yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari media sosial? Namanya siapa tadi? Belum kenalan. Siti Munazira. Siti Munazira. Dipanggilnya Siti ya? Iya. Siti kalau lihat YouTube nontonnya apa? Ceramah-ceramah. Kenapa? Ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah ustaz. Itu bagus. Siti harus bisa ini. Yang tadi memfilter gitu, mana sih sekiranya yang baik gitu, sekiranya yang kalau misalnya aku tonton nih ada manfaatnya buat aku gitu, nggak cuma sia-sia nih aku tonton ngabisin kuota aja, terus nggak ada yang aku dapet gitu, yang ada aku justru ingin itu, ingin ini gitu kan, tapi nggak ada uangnya gitu, terus nanti minta ke orang tua, marah ngambek gitu kan. Jadi harus tahu nih, kakak sampai sekarang suka banget nonton konten kreator Jerome Pauline, tahu nggak? Nah, kenapa coba kakak suka nonton Jerome? Karena mengajar matematika gitu. Nah iya, karena kontennya itu menarik-menarik. Kalau Jerome lagi menghibur, ya ada konten menghibur ya kan? Kalau lagi edukasi, Jerome sering banget ngajarin cara-cara belajar dengan mudah kan? Ngajarin belajar matematika, cara mudahnya bagaimana gitu kan? Kalau misalnya Siti suka make up, ya nonton misalnya kan Jessica Jane gitu kan, yang suka make up atau apa, nggak apa-apa gitu kan? Gini loh, setiap orang itu punya kemampuan masing-masing gitu kan, nggak harus hebat selalu di akademik gitu kan. Banyak orang yang sukses karena hal lain juga kan gitu. Jadi akademiknya bagus, terus ternyata bisa hal lain, misalnya jadi make up artist, itu juga bisa menghasilkan. Jadi melihat bakat dari diri sendiri itu apa sih, apa yang disuka, cari tahu itu di sosial media, buat itu jadi pengalaman, menambah pengetahuan kalian gitu ya. Jadi mau nanyakan sekarang ini banyak yang suka kecanduan main game atau TikTok. Gimana cara ngatasin biar nggak kecanduan main game? Sebelumnya mau nanya dulu, namanya siapa, Dek? Siti Nurul Ahsani. Siti Nurul Ahsani. Dipanggilnya Sani. Sani. Kecanduan game, kecanduan main TikTok, Instagram. Kakak juga pernah ngalamin itu. Zaman SMP, zaman SMA. Nilainya anjlok. Apa yang mau kita dapetin gitu kan, ranking susah. Gimana mensiasatinya? Itu manajemen waktu. Itu pasti dari diri sendiri. Karena pengalaman kakaknya download TikTok nih kan viral. Apa sih TikTok? Mau tahu? Buka TikTok lah sebelum mandi. Dipikiran 15 menit aja deh. Nunggu waktu mandi. 15 menit buka. Seru. TikTok itu kan scrolling terus, videonya nggak habis-habis. Tapi kalau dalam diri kita nggak bergerak untuk bangun dari tempat tidur, misalkan lagi rebahan, atau kita yang nggak mau nyimpen handphonenya dari dalam diri, itu nggak akan habis-habis sampai baterai handphonenya bocor, terus aja scrolling, geragas di jempol. Jadi mensiasatinya tuh pasti dalam diri, ngingetinnya manajemen waktu. Kita batasin waktu kita tuh sampai jam berapa. Kalau kakak sendiri, handphone itu kan punya fitur ya. Jadi jam 10 itu udah ada namanya bedtime mode on. Jadi handphone udah otomatis
meredupkan diri. Tandanya handphone butuh istirahat, kita juga butuh istirahat. Mata kita tuh capek, nanti sakit kalau terus-terusan main game. Apalagi main gamenya pakai headset. Waduh, udah itu mau dipanggil mamah juga. Dek, tolong bantuin ini. Pasti nggak akan denger. Males aja gitu bawaannya, lagi keasikan. Nah, apalagi disuruh sholat. Wah, tuh kan. Jadi mending kita mantepin dari manajemen waktu kita sendiri. Jadi mensiasatinya dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Jelas ya Sani? Makasih.